Ini kalau ada warna begini itu biasanya tulisan pensil, tulisan spidol yang karena kena air jadi luntur seperti itu. Dan ini termasuk di sesuatu yang ya jimat kalau kita sebut ya, jimat lah bahasa umumnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Insyaallah di video kali ini kita akan sharing serba sedikit ya, sharing dengan teman-teman semua, kita santai saja. Jadi ini true story ya, kisah nyata yang kita alami langsung hari ini. Jadi singkatnya ada seorang ibu-ibu yang membawa anaknya usia 2 tahun setengah dengan keluhan selama seminggu sampai 2 minggu terakhir ini sering nangis tengah malam, dan tangisannya memang tidak ada air matanya, sering orang Sunda bilangnya ngadat gitu ya. Jadi dia nangis tidak jelas mau sesuatu, tapi ketika dipenuhi kemauannya tetap nangis. Berarti bukan normal tuh. Artinya bukan normal itu kalau seseorang anak pengen katakanlah es krim, jajan ya, dikasih es krim biasanya berhenti selesai. Tapi ini mau ini dikasih ini, mau sesuatu ini dikasih tetap nangis. Jadi kayak muji orang tuanya. Dan satu hal yang terlihat jelas dan itu tidak bahasanya masuk ke dalam indikasi gangguan, itu dia nangis tapi tidak ada air mata. Dan setelah 10-20 menit kita lakukan terapi ruqyah, kita ngajiin, tetap nangis. Ada sesuatu yang salah ini. Kenapa? Biasanya anak-anak begitu ketika di ngajiin itu biasanya berhenti tangisannya. Ini masa menangis, dan karena anak ini berontak, saya juga nggak tahu, dan qadarullah ya Allah izinkan ya tabirnya atau rahasianya terungkap. Lalu kemudian saya melihat di lehernya ada semacam kalung ya, seperti ini yang mungkin bisa disebut teman-teman. Kalungnya, di lehernya mengikat tali. Tadi saya nggak terlihat ininya ya, terlihat ininya saja. Lalu saya tanya, itu apa? Lalu beliau nanti di shoot ke sini ya, kita unboxing. Lalu orang tuanya bilang itu dikasih seorang, itu ada setahunan yang lalu katanya. Nah, Bapak Ibu semua, ayah bunda semua, hal-hal semacam ini tentu ini bisa jadi pemancing ya. Kan kita sepakati bahwa tidak mungkin lalat dulu ya, yang pasti itu sampah dulu. Jadi nggak mungkin setan tiba-tiba ganggu seorang anak, pasti ada sampah, ada makanan, ada sesuatu yang membuat setan ini tertarik terhadap orang itu atau anak itu. Ya jimat-jimat seperti ini, itu dalihnya katanya dulu itu sebagai penjagaan di waktu bayi, di waktu masih anak-anak, supaya terjaga, terlindungi. Namun ya subhanallah, justru hal-hal semacam inilah yang menjadi malapetaka di kemudian hari. Dan kita akan buka ayah bunda semua, supaya ayah bunda semua bisa mengetahui ya isinya apa sih, apa benar penjagaannya itu ini sih kayak terbuat dari kain ya. Bismillah, kita buka. Nah, pada sesungguhnya penjagaan ya kita menggantungkan sesuatu kepada Allah, Bapak Ibu semua, meskipun anak-anak ya, tetap kita titipkan. Ini nggak bisa dilepas. Jadi mau mandi dia, mau apa-apa ke bawah-bawah nih, mau tidur, mau ngapain itu ke bawah. Tuh, dan ini biasanya isinya kertas ya, tulisan-tulisan. Ini ya agak bau sih, karena kayaknya sih kertas, jadi udah kena air mungkinnya setahun, warnanya juga udah berubah ya. Tadi saya nggak sempat nanya ayah bunda semua, Bapak Ibu semua, itu harganya berapa. Nggak penting juga ya. Boleh di-shoot ke sini. Nah, jadi Bapak Ibu semua, ayah bunda semua, jadi kalau anak kita rewel, nangis, dicek dulu. Mungkin kita juga berperan ya. Jadi coba anaknya diingat-ingat pernah diapain. Nah, ini
kalau ada warna begini itu biasanya tulisan pensil, tulisan spidol yang karena kena air jadi luntur seperti itu. Dan ini termasuk di sesuatu yang ya jimat kalau kita sebut ya, jimat lah bahasa umumnya, karena ini sudah jelas tadi tujuannya sebagai penjagaan, perlindungan katanya, penjagaan dan perlindungan anaknya karena masih bayi. Tuh, ini udah sangat lengket ya. Udah sangat lengket, tulisannya juga udah memudar. Kira-kira seperti itu ya bunda semua. Dan satu hal yang ingin saya sampaikan, kadang tangisan anak atau rewelnya anak itu mungkin karena sesuatu pola pendidikan, pola asuh yang mungkin ada kekeliruan di sana. Namun di sisi lain juga pola asuh, pola didiknya udah luar biasa, segala kebutuhan anak juga sudah dipenuhi, namun tetap rewel, bahasanya seperti itu. Mungkin ada sesuatu faktor X yang tidak kita ketahui, dan pagi ini kita belajar, hari ini kita belajar bahwa ternyata kalau anak kita dianeh-anehin, ini pola asuh yang salah juga ya, karena mempercayakan terhadap ya kalau kita sebut ya orang pintar, dia sebut tadi begitu, dan begitulah hasilnya. Dan hari ini setelah ininya dibuang, kita ngajikan beberapa ayat-ayat ruqyah, lalu didoakan, disentuh dadanya tadi, dan itu dilakukan oleh orang tuanya. Tadi saya suruh sentuh dada anaknya, lalu dibacakan oleh ibunya, dan masya Allah berhenti. Anaknya seperti pada umumnya, tidak takut sama orang, lalu kemudian manis gitu ya, senyum dan lain-lain. Jadi insya Allah nanti kita ketemu di video-video selanjutnya, tip-tip sederhananya. Jadi kalau ada anak yang rewel, nangis tidak ada air mata, apalagi tengah malam di jam-jam tertentu, itu mengganggu dia susah makan juga, dia mengganggu saat ibunya hendak mau sholat. Jadi rewelnya itu di saat-saat mau ibadah, dan itu biasanya fix anak itu gangguan. Dan ketika anak gangguan, yang diruqyah bukan anaknya aja, tapi ibu dan bapaknya juga. Seperti itu, sampai berjumpa di video selanjutnya. Satu kata dari kita semua, tiada jimat di antara kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.